A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pemirsa juga saya harapkan dimanapun saja Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal. Mari pertama-tama sebelum kita mulai kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Dan sekarang kita mampir lagi di tempat yang istimewa ini, di Masjid Besar Al-Mukarramah di Cikarang. Khusus orang Cikarang saya punya pantun nih, mau denger kagak? Bener ya? Mau denger kagak? Makan kerang di atas atap. Memang orang Cikarang mantap. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, walaupun saya sekarang ada di Cikarang, tapi hati kita dan yang semua menyaksikan acara Cahaya Hati ini tentunya sudah terikat dengan program ini karena ingin mendengarkan kajian dari guru-guru kita. Dan seperti biasa, hadir bersama kita guru-guru yang selalu siap membagikan ilmunya. Alhamdulillah kali ini hadir yaitu Habib Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Habib, sehat selalu Habib. Sehat, amin. Rindu Ibu-ibu dengan juga sehat. Iya, rindu dengan Habib ya Bu ya. Ya. Rindu dengan kajian-kajian yang menyejukkan hati yang insya Allah hari ini bisa menenteramkan hati kita yang sedang gelisah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Masya Allah. Sehat selalu ya Habib ya. Amin, sama-sama Mas David. Setelah Habib, di samping Habib Nabil hadir bersama kita Ustadz Hasim Adani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah, Kiai sama Kiai Munawir Ngacir katanya deket banget ya? Iya. Iya, tetanggaan apa teman kecil gini? Tangga berantem itu. Tangga berantem. Masya Allah Kiai. Nanti lanjut berantemnya di belakang ya Pak Kiai. Makasih waktunya ya Kiai ya. Alhamdulillah. Tapi Kiai Hasim Adani hadir juga Ustadz kita Ustadz Nutrianov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang David? Alhamdulillah baik, sehat. Waktu ketemu kemarin kita di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Apa sebelum Ramadan ya? Gak terasa berarti udah 2 bulan kita gak ketemu ya. Segitu, Alhamdulillah. Makasih. Ibu sehat ibu. Wah, cerah-cerah banget kelihatan emang. Kelihatan cerah ya? Kelihatan cerah-cerah ya. Iya luar biasa. Calon penghuni surga. Amin, 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 amin. Setelah saya tapi enggak ya? Biasanya Ustadz kalau cerah itu pas awal bulan. Pertengahan bulan agak redup sedikit. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Hari ini kita juga akan mencoba mengkaji sebuah tayangan yang sedang viral ya. Ini bicara tentang fenomena alam ya. Ada yang mengatakan sekarang dunia sedang mengalami pemanasan global. Dampaknya itu macam-macam dan salah satu diantaranya adalah hawa panas ya yang melanda di beberapa wilayah di dunia. Untuk itu sama-sama kita saksikan tayangan viral berikut ini. Sedikitnya 11 orang tewas tersengat udara panas di Mumbai, India. Korban tewas saat menghadiri sebuah acara penghargaan. Acara itu juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Amit Shah. Ribuan orang yang menghadiri acara tersengat suhu yang mencapai 41 derajat Celcius. Sementara puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Hal itu disampaikan oleh Kepala Maharashtra Eknath Shinde. Departemen Cuaca India mengeluarkan peringatan beberapa cuaca ekstrim yang akan terjadi di sejumlah wilayah di India. Ada langsung yang berasa, iya bener gue juga kepanasan, bener ya Bu ya. Ada yang ngalamin gitu juga ya di sini ya. Cuman kita belum separah yang ada di India. Nah, apapun yang terjadi atau yang kita rasakan saat ini, gimana sih kita menyikapinya? Ya kan, kalau kita ngalamin masa zamannya musim hujan, ramenya banjir. Lagi musim kemarau, gelombang panas. Ini jadi orang gak bersyukur gak sih Habib? Nah gimana sih kita harus menyikapi ujian atau hal yang kita alami seperti ini? Silakan Habib Nabil Fadl.
Baik, izin para guru yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Al-Mukarramah dan juga para pemirsa Cahaya Hati Ainus dimanapun berada. Tadi Mas David yang kita lihat di televisi tadi, cuplikan tadi video itu kejadian di India. Dan kalau kita lihat bukan hanya di India itu Mas David ya, di Bangladesh begitu juga, ya bahkan tetangga kita Malaysia itu juga sudah menelan korban gitu, ada yang karena sangat panas begitu. Dan tadi ibu-ibu bilang di Cikarang juga begitu ya Bu. Panas banget. Bukannya tiap hari begitu. Nah, lalu bagaimana kita atau Islam mensikapi ini? Jadi di dalam Islam itu ketika terjadi sesuatu bencana ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, apakah itu memang murni datang dari Allah secara seketika gitu ya, atau memang karena tingkah laku kita sendiri gitu ya. Nah, di dalam Quran misalnya dikatakan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah nyata kerusakan bukan hanya di daratan, bahkan wal bahri juga di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia. Artinya karena kejahatan manusia. Yang bikin jadi bumi ini rusak sebagian besar karena kita ya Bu. Apa misalnya? Buang sampah sembarangan ya. Akibatnya kemudian nyumbat di di sungai, jadi banjir kan begitu kan. Nebang pohon sembarangan di gunung, akhirnya kemudian jadi longsor ya. Kemudian apalagi polusi udara ya Bu. Pada punya mobil motor ya. Asapnya naik ke atas, akhirnya jadi pemanasan global. Ketika pemanasan global, suhu udara menjadi naik. Ketika suhu udara menjadi naik, akhirnya terjadi yang disebut dengan El Nino dan juga lawannya. El Nino kalau misalnya hujan begitu banyak, ya kemudian La Nina. El Nino adalah kalau panas, La Nina kalau misalnya hujan. Nah, jadi ketika terjadi misalnya panas, terjadi gempa bumi, terjadi misalnya longsor, terjadi banjir, yang nomor satu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah diajarin istighfar gitu ya. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kalian sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di antara kalian. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan yang kedua, sekarang Rasul masih ada enggak Bu? Udah meninggal gitu kan. Nah, tapi yang kedua kata Allah, Allah tidak akan mengazab kalian sementara kalian masih istighfar kepada Allah ya. Nah, jadi oleh karena itu maka menyikapi kondisi begini kita banyak-banyak istighfar ya. Sekian banyak orang istighfar, sholat istisqa, akhirnya mulai hujan juga ternyata. Ya, di sini enggak tahu saya, kalau di daerah saya Jakarta Selatan udah hujan terus ini dari beberapa hari. Sama ya Bu ya. Nah itu. Jadi banyak istighfar, ya banyak kita mendekat sama Allah, itu yang membuat azab itu atau teguran itu atau cobaan itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak berbuat maksiat, itu seolah-olah kita meminta azab sama Allah. Ya. Kalau kita banyak maksiat, kita jauhin Allah, kita kurang ibadah, kita enggak khusyuk, kita sibuk sama dunia, bahkan kemudian bermaksiat, itu seolah-olah menghalalkan azab Allah, manggil azab. Betul ya. Nah, oleh sebab itu maka di dalam Islam nomor satu ketika terjadi berbagai macam bencana, yuk kita kembali sama Allah, kita banyak ibadah, banyak istighfar, banyak taat, tinggalkan maksiat, maka itu insya Allah akan meredam yang namanya cobaan atau juga teguran atau juga azab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib Nabil. Sama-sama. Selanjutnya kita dengarkan dari guru kita Kiai Haji Hasyim Adnan. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Hasyim Adnan sedikit
ingin menyampaikan suatu pandangan atau pendapat mengenai musibah atau bencana yang melanda di India pada khususnya, umumnya di seluruh belahan dunia ini. Ada 3 level dalam bencana tersebut. Level pertama namanya ujian, yang kedua namanya teguran, yang ketiga namanya azab atau siksa. Tinggal di posisi mana kita itu. Merujuk kepada bahasa Allah yang barusan oleh beliau Habib disampaikan, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Allah menampakkan, mewujudkan segala bentuk kerusakan di daratan, di lautan. Penyebabnya adalah bima kasabat aidinas. Karena ulah kita mungkin terlalu banyak hubbud dunia, terlalu banyak memanjakan dan mendewakan kesenangan dunia, sampai kita lupa bahwa Allah tugaskan kita di alam dunia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kemudian terjadi bencana yang sebegitu mengerikan. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Seperti itu. Selalu bangga dengan dosa-dosa. Pelacur bangga dengan profesinya. Satu malam saya menghasilkan 10 juta. Bangga. Yang punya jabatan, pakai ajian mumpung. Ini sampai Ebit menyindir. Coba bertanya pada rumput yang bergoyang. Sudah stres, suruh nanya rumput lagi yang bergoyang. Kita buka mata hati kita sesuai dengan cahaya hati. Kalau bukan mata hati yang melihat, tidak akan pernah sadar dalam kehidupan ini. Apa yang dimaksud dengan rumput yang bergoyang yang kita selalu bertanya kepadanya? Ini bahasa majazi. Istilah santri mah bahasa bukan tok rumput, tapi manusia yang hidupnya laksan rumput dibiarkan begitu saja. Siapa? Rumput kalau bergoyang kan ujungnya kena angin. Siapa manusia yang bergoyang ujungnya? Ulama, ahli ibadah. Mereka menghabiskan umurnya hanya taqarrub ila Allah. Itulah sumber atau tempat di mana kita bertanya, pasti akan dijawab sesuai dengan dorongan hati yang punya cahaya. Betul tidak Ibu? Betul. Masya Allah. Nah seperti itu Mas David. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Rumput yang bergoyang, dikir palanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapannya dan juga dimaknakan dengan perbuatan dan tekad hatinya. Maka disitulah akan melahirkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah dengan pengertian yang seluas-luasnya, ngaji seperti ini bidzikrillah, salat berjamaah bidzikrillah, baca Quran bidzikrillah, bersedekah bidzikrillah, puasa Ramadan bidzikrillah, tatmainnul qulub, akan tenang jiwa kita.
nyaman hati kita, ada cahaya di hati kita. Ini ia menjadikan solusi untuk menangkis atau menghalau segala bentuk bencana yang terlahir dari manusia itu sendiri. Semoga ini menjadikan suatu iktibar atau pelajaran buat kita semua. Titik permasalahannya hati ini. Betapa indah ini cahaya hati. Demikian Mas Dan. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Azim. Selanjutnya mari sama-sama kita simak bagaimana pandangan dari Ustadz Notrianov mengenai tayangan yang kita saksikan tadi. Silakan. Terima kasih Bang David. Bismillahirrahmanirrahim. Uhyitum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat banget ibu-ibu nih jawabnya nih. Gak kepanasan ya, Bu? Mending hujan apa mending panas, Bu? Selang-seling minta. Nanti ketika panas habis itu dikasih hujan, protes lagi. Makanya katanya sampai dibilang tadi sama Kiai, Ebit sampai stres disuruh nanya sama rumput yang bergoyang, ya Bu. Ayahanda ibunda sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu makanya inilah fungsi kita sebagai seorang manusia. Bu, saya tanya bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Perputaran antara siang dan malam adalah merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, la ayatin liulil albab, sebagai cara untuk bisa manusia yang disebut dalam bahasa Al-Quran ulul albab. Ulu itu secara makna dalam bahasa itu artinya yang memiliki, yang menguasai. Albab artinya kemampuan. Jadi dalam makna dan artian Allah nyuruh mikir kepada kita. Dan ingat ayahanda ibunda sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ja'ala samsa dia'a wal qamara nura. Allah lah yang menjadikan asyams, matahari itu dia ada yang namanya panasnya. Ada yang namanya sebuah sesuatu yang bermanfaat. Dia itu bukan berarti hanya bermakna bahwa dia itu cahaya. Karena di situ ada dia dan yang selanjutnya wal qamara nura, ada nur. Dua kalimat yang sama. Yang pertama dia itu bermakna ialah cahaya tersebut itu memiliki makna yang besar bagi manusia. Dulu pas Covid disaranin apa, Bu? Berjemur berapa? 10 jam. Jemur pagi hari. Artinya apa? Panas itu pun juga bermakna. Iya. Hujan bermakna. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah menurunkan yang namanya hujan agar tumbuh daripada itu mengeluarkan samarat, buah-buahan yang dimakan. Udah Bu makan buah? Duren udah makan duren? Ada di sini banyak yang Cikarang, masya Allah. Ntar Bib katanya Bib Ninin sama orang Cikarang. Nah makanya ini yang diminta oleh setiap kita. Maka seharusnya manusia Allah amanahkan untuk mengatur bumi ini. Makanya ketika kepanasan kita ciptakan kipas angin. Ketika kepanasan kita ciptakan AC. Ketika kepanasan kita ciptakan sesuatu yang mengadamkan. Ketika kehujanan kita ciptakan atap. Kita ciptakan gorong-gorong. Makanya jangan dibuang sampahnya, biar air mengalir. Karena semua itu bagian dari cara Allah untuk membuat kita berpikir. Dan cara kita berpikir itulah yang Allah inginkan. Maka menghadapi pemanasan global, kita Allah ciptakan ahsanut taqwim. Selain yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, dengan tetap berzikir kepada Allah, dengan tetap berupaya untuk meninggalkan maksiat, dengan terus beristighfar, dan yang terakhir gunakan otakmu, gunakan akalmu untuk mengatur itu semua. Kalau kepanasan, jangan adakan acara di tempat yang panas, ke dalam.
Kan gitu. Coba kalau cahaya hati Indonesia ngadainnya di luar, Bu. Kabur. Nah, itulah yang harusnya diinginkan. Artinya kita berpikir untuk bisa bersatu dengan alam. Alam ini telah Allah ciptakan untuk kita. Sebagaimana dahulu Allah mengajarkan Nabiullah Adam. Allama Adamal asma'a kullaha. Dan ini yang menjadi sebuah kemampuan yang Allah pantaskan bagi kita untuk mengatur semuanya. Oleh sebab itu, maka jangan banyak mengeluh. Terus sampaikan kepada Allah dan terus mengasah otak kita sebagaimana Allah menantang kita semua untuk memakmurkan muka bumi ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu a'lam. Mustafid. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Trianov. Tadi kita mendengarkan paparan dari guru-guru kita tentang tayangan yang sedang viral. Nah, bagaimana nih kita menyikapi bencana dan bagaimana caranya kita juga mengharapkan ya mendapatkan pertolongan dari Allah pada saat kita tertimpa kesulitan ataupun musibah. Akan dikaji lebih dalam lagi dan tentunya kita akan mengaji dan mengkaji tafsir dari ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.